Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa kembali melaksanakan salat subuh berjamaah di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis taklim. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi bekal kelak di hari akhir, di hari kiamat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap juga semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terlebih lagi bagi pemateri, sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menurutnya panjenengan Pak Bu, jika ada suatu bangunan akan tetapi pondasinya itu tidak kuat, mudah roboh, amblas, napa malih? Napa rampung? Hancur, nggih. Hancur masyaallah. Napa malih? Rubuh, nggih. Intine sama lah nggih, hancur, roboh, rubuh, mudah hancur. Muradul. Ketika ada sebuah bangunan, meskipun dia itu kelihatan tinggi, megah, besar, indah, ya, catnya warnanya cerah, bagus, akan tetapi ketika membangun bangunan tersebut kok pondasinya asal-asalan. Pondasi asalan-asalan niku pripun sih? Pasir tok kados niku nggih misale nggih. Napa pripun? Teng mriki wonten sing niku tukang, Pak. Bikin pondasi asal-asalan niku pripun? Ya semene kirang, ya tidak sesuai standar. Pokoknya asal-asalan lah. Yang penting dadi. Nah, ketika sebuah bangunan kok dibikin pondasinya enggak sesuai dengan standar, asal-asalan, maka rumah yang terbangun itu cepat atau lambat akan seperti apa yang panjenengan sebutkan tadi, mudah hancur, roboh, amburadul dan yang semisalnya. Nembe ana lindu sedela wis doyong. Doyong sih mending, Mas. Misalnya langsung ambruk. Nah, itu kan yang lebih parah. Baru ada gempa sudah retak. Bahkan nembe mlebu wis pada pating retak. Nah, ini adalah sebuah bangunan yang dibangun dengan pondasi kurang bagus, kurang baik. Bangunan tersebut akan mudah hancur. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tidak hanya merugikan dalam segi finansial. Bangunan yang dibangun dengan pondasi yang rapuh itu juga bisa merugikan, bahkan mengancam nyawa pemiliknya. Loh, kok bisa? Bisa jawabannya. Nah, bayangkan ketika misalnya pemiliknya lagi di dalam rumah, lagi santai-santai nonton TV atau lagi di dapur masak, tahu-tahu ada lindu, padahal lindune kue ora banter. Nanti langsung roboh rumahnya. Kan bisa menjatuhi pemiliknya, merobohi pemiliknya.
Dan naudzubillahi min dzalik bisa langsung mati seketika itu. Ada kisah nyata dari teman saya itu yang dari Lombok. Teman saya ini juga sudah meninggal rahimahullah. Teman kampus. Jadi waktu gempa di Lombok itu, Pak, dia kan satu rumah sama Pak D-nya. Dia ada di ruang tamu, Pak D-nya lagi masak di dapur. Nah, tahu-tahu gempa itu tahun berapa ya saya lupa. Gempa Lombok tahu pinten nggih? 2019 apa 20 nggih? 2020. Nah, itu Pak D-nya teman saya ini lagi di dapur lagi masak. Tahu-tahu pada teriak di depan, "Gempa, gempa." Teman saya lari, orang tuanya lari, Pak D-nya matiin kompor, baru nyampe ke ruang tengah, brek. Keruntuhan rumahnya dan meninggal seketika itu. Ya mungkin ini salah satu ya tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi juga mungkin bisa jadi pondasinya itu lemah ya. Sehingga rumahnya itu mudah roboh atau rusak. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula agama Islam. Agama Islam juga memiliki pondasi ya. Yang mana Islam ini ditopang oleh 5 pondasi. Apabila kelima pondasi ini kok salah satunya ada yang rusak atau jomplang, maka si orang yang memiliki agama Islam ini atau pemeluk Islam ini, dia juga akan rusak dalam kehidupan sehari-harinya. Dan 5 pondasi dalam agama Islam ini biasa kita sebut dengan rukun Islam atau rukun iman, Pak, Bu. Rukun Islam. Ada 5 ya. Kalau rukun iman wonten pinten? 6. 6 apa 7? 6. Alhamdulillah, masih konsentrasi nggih. Saya pernah tanya di suatu kajian, rukun iman ada 7 atau 8 gitu. 8, 7. Nah, 7 apa 8 apa 9? 8, 7. Terus onten sing jawab 6, Ustaz. Masya Allah 6. Berarti nggih walau alam enggak konsen atau enggak tahu. Nah, ini rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Nah, pondasi yang pertama adalah 2 kalimat syahadat ya, 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah menunaikan sholat 5 waktu. Yang ketiga menunaikan zakat ya. Yang keempat haji jika mampu. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah puasa Ramadan. Nah, kelima pondasi ini disebutkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bahwasanya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Agama Islam itu dibangun di atas 5 pondasi atau 5 perkara. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi pula bahwasanya Nabi Muhammad adalah rasulnya atau utusannya. Ya, matur nuwun, jazakumullah khair. Inilah pondasi yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Wa iqamis shalah, yaitu menunaikan atau mendirikan salat. Nah, salat ini maksudnya apa? Salat 5 waktu ya. Kemudian wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Kemudian yang keempat wa hajjil bait, berangkat haji ya. Di hadis lain di riwayat Muslim dijelaskan man istata'ta ilaihi sabila, apabila engkau mampu ke sana ya. Ke mana? Ke Mekah maksudnya, haji. Kalau mampu maka berangkatlah. Kalau enggak mampu gimana?
ya sudah, nggak berangkat nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir adalah wasaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tadi apa? 2 kalimat syahadat. Inilah pondasi yang paling penting, Pak, Bu. Di antara kelima pondasi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang sudah mengikrarkan dirinya, menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia konsekuensinya harus beribadah hanya kepada Allah. Jangan sampai ketika seseorang atau seorang muslim sudah mengatakan bahwasanya Allah itu Tuhanku, hanya Allah yang berhak diibadahi, kok masih beribadah kepada selain Allah, kok masih menyembelih hewan untuk selain Allah. Nyembelih kurban itu ibadah napa sanes, Pak, Bu? Ibadah. Kalau kita mengatakan suatu amalan itu ibadah butuh dalil. Dalilnya apa, Sobi? Napa? Napa, Pak? Masya Allah, barakallahu fikum. Di surat Al-Kautsar nggih saya benar. Yaitu di fasholli li rabbika wanhar. Itu dalil yang menunjukkan bahwasanya kurban adalah ibadah. Salatlah engkau dan nyembelihlah engkau, berkurbanlah engkau untuk Rabbmu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kurban adalah ibadah, dan yang namanya ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai seorang muslim. Ya. Karena ada sebagian saudara kita mungkin di luar sana nyembelih hewan-hewan kurban bukan untuk Allah, tapi kangge sinten? Kangge sinten, Pak, Bu? Hah? Kangge jin. Kangge sinten malih? Gunung Slamet. Ya, naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu, Pak, Bu. Karena itu termasuk ibadahnya, harus hati-hati dan harus banyak belajar kita. Kadang kebodohan tersebar itu karena kurangnya belajar sehingga timbul kekerasan dalam hati. Ketika dinasehati menolak, ya. Ketika jangan melakukan seperti ini, dia malah membantah. Ya. Ketika dikatakan kalau misalnya mau kurban, mau nyembelih itu untuk Allah, ya. Jangan untuk sesembahan selain Allah. Jangan untuk penunggu ini, penunggu ini, penunggu ini. Lah yang kita nasihati nerimanya napa? Loh, masa kurban ora oleh. Nah, kan jauh beda. Ya, jauh berbeda penangkapan dari mereka. Nah, tentunya ketika kita akan menasihati harus dengan cara yang baik. Jadi itu jamaah sekalian, ketika seseorang sudah mengatakan la ilaha illallah, maka jangan sampai dia melakukan ibadah kepada selain Allah. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalimat ini yaitu kalimat syahadat, persaksian bahwasanya Allah itu Tuhan kita, itu sangat luar biasa, Pak, Bu. Bahkan bisa menolong seorang hamba yang ahli maksiat. Ya. Kelak di hari kiamat. Di antara dalilnya adalah kisahnya paman Nabi Muhammad SAW yang meninggal dalam keadaan tidak beriman. Sinten nggih? Pamannya Nabi Muhammad. Sinten? Abu Jahal sanes. Sinten? Abu Thalib nggih, barakallahu fikum. Abu Thalib nggih. Beliau yang meninggal dalam keadaan tidak beriman. Abu Thalib niku bapake sinten? Ali, nggih, Ali. Nah, Abu Thalib ini waktu lagi sakit parah sudah menjelang kematian beliau didatangi oleh
Abdullah bin Abi Umayyah dan beberapa orang dari kafir Quraisy. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW menjenguk pamannya ini karena lagi sakit parah. Kemudian ternyata di situ benar ada orang-orang kafir yang ingin supaya Abu Thalib itu tidak masuk Islam. Ya. Wahai Abu Thalib, apakah engkau sudah membenci agama nenek moyangmu? Udah lagi sekarat nih Pak Bu. Kemudian Nabi Muhammad SAW langsung membantah perkataannya Abdullah bin Abi Umayyah. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku tersayang, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang mana aku bisa menolongmu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah tidak sembarangan Pak. Bisa menolong kita kelak di hari kiamat dengan syarat jika kita mengucapkannya ikhlas dan merealisasikan konsekuensi yang sudah seharusnya kita lakukan. Jangan sampai cuma hanya di lisan la ilaha illallah tapi mboten nate salat, mboten nate puasa Ramadan. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian bersaksi kepada Nabi Muhammad bahwasanya beliau itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita sudah bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya, maka sudah wajib bagi kita. Konsekuensinya kita harus mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ya kita malah mencela sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang katanya cinta Nabi akan tetapi kok malah mencela sunnahnya. Panjenengan misalnya cinta teng bapake panjenengan niru bapake panjenengan ya. Misalnya bapake panjenengan suka pakai napa? Kemeja. Kemudian panjenengan ngikuti, kok tahu-tahu ada yang mencela. Kemeja bae kayak arep kondangan. Kira-kira panjenengan pripun? Ya agak tersinggung lah pasti secara umum. Apalagi kalau langsung mengucapkan hal tersebut ke bapake panjenengan, langsung menuju ke arah bapake panjenengan. Apa yang kebiasaan bapaknya panjenengan lakukan itu kok dicela habis-habisan. Pasti panjenengan tumbuh rasa kecewa. Begitu pula kaum muslimin seharusnya ketika kebiasaan Rasulullah SAW kok dicela oleh orang-orang yang nun sewu mungkin belum belajar, maka harusnya minimal ada rasa benci, ada rasa marah karena Nabi kita kok dicela. Nah, ini adalah persaksian bahwa Muhammad utusan Allah. Kemudian pondasi yang kedua apa Pak Bu? Mendirikan salat ya, mendirikan salat. Nah, salat ini juga termasuk pondasi yang sangat penting di antara ketiga pondasi tersebut. Ya. Bahkan saking pentingnya Pak Bu, salat ini adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati minal 'amali salatuhu. Suatu amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti adalah salatnya. Fa idza salahat fa anjaha wa aflaha. Apabila salatnya itu baik, maka dia akan beruntung dan juga selamat. Nah, kalau salatnya rajin ya, 5 waktu, maka kata Rasulullah aflaha wa anjaha. Dia akan beruntung dan selamat di hari kiamat. Amalan-amalan yang lain juga akan ikut selamat. Akan tetapi kata Rasulullah SAW yang berikutnya, wa idza fasadat faqad khaba wa khasir. Apabila salatnya kok rusak, banyak bolongnya, atau mungkin tidak mengerjakan sama sekali, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, faqad khaba wa khasir. Dia akan celaka dan merugi di dunia dan di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Maka jaga salat 5 waktu Pak Bu. Ya minimal itu 5 salat waktu. Salat 5 waktu. Sunah-sunahnya isi abad Mas, ya proses ya.
Kalau misalnya subuhnya susah, qobliyahnya, ya nggak apa-apa. Coba besok, ya. Masih susah lagi, coba zuhurnya, kan waktu luang. Ya, yang penting jangan sampai menyerah ketika menjalankan sunnah. Kemudian yang ketiga, yaitu menunaikan zakat. Ya, zakat. Nah, ini sudah ma'ruf di antara kita, zakat fitrah, ya, dan zakat-zakat lain yang diwajibkan seperti zakat mal, zakat peternakan, yang sudah mencapai nisab. Dan ini pembahasan khusus nih. Kalau kita bahas di sini nggak cukup, bisa 2 jam. Kemudian yang keempat apa? Haji ke Baitullah. Ya. Ini jika mampu. Ya, seperti yang disebutkan tadi dalam riwayat Muslim, man istata'ta ilaihi sabila. Apabila engkau mampu maka hajilah. Kemudian yang terakhir adalah wasaumi Ramadan. Pondasi yang terakhir adalah puasa Ramadan. Di hadis lain di riwayat Muslim itu disebutkan puasa dulu baru haji. Kalau di sini disebutkan haji dulu baru puasa. Nah, ini enggak masalah, Pak Bu. Enggak masalah. Nah, pas bulan puasa, Pak Bu, pripun ibadah ya? Kenceng nggih? Alhamdulillah. Ini sudah berlalu 1 bulan. Syawal sudah berlalu. Sekarang sebulan Zulqa'dah. Nggih. Bulan Zulqa'dah. Pripun ibadah ya? Pripun baca Qur'annya? Sama enggak kayak di bulan Ramadan? Beda. Salat sunahnya pripun? Alhamdulillah. Witire pripun? Alhamdulillah labas apa? Alhamdulillah istiqomah. Kalau istiqomah ya alhamdulillah. Kalau misalnya kok setelah Ramadan kendor, perbanyak istighfar, Pak. Perbanyak istighfar. Karena itu salah satu tanda bahwa ada sebagian amalan kita di bulan Ramadan itu nggak ikhlas. Ya, salah satu tanda ya, nggak mesti. Para ulama menjelaskan seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan salah satu tanda amalan kita nggak diterima di bulan Ramadan. Ada beberapa. Sehingga ketika bulan Ramadan lewat, ibadah kita makin down. Padahal kan Ramadan itu sebulan penuh ngecas keimanan. Ibadah kita kenceng, iman kita naik. Tapi kenapa pas sudah full kok kendor-kendor lagi? Ya namanya juga manusia, Mas. Iya manusia. Tapi ya jangan sampai kebangetan nggih. Salat 5 waktu bulan puasa wis bada salatnya melu bada. Dalam artian enggak salat lagi. Loh, kok dening ora salat 5 waktu maning? Kan wis ora puasa. Loh, kok dening wis ora tau ketemu masjid? Nah, kan wis udu bulan Ramadan wis bubaran ya. Wonten sing kados niku? Wonten nggih. Rancange kono bae wonten sing kados niku. Ora salat karena sudah enggak Ramadan, karena sudah lebaran. Nauzubillahi min dzalik. Enggak boleh seperti itu nggih. Salat kita ibadah sampai meninggal. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 99 Allah menyebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah engkau kepada Allah sampai datang kematian. Jadi panjenengan dereng nilar belum meninggal masih wajib ibadah mboten? Masih. Ya, kalau sudah meninggal baru sudah enggak ibadah. Nah, jadi itu jemaah sekalian 5 pondasi yang kita pelajari hari ini atau biasa kita sebut dengan rukun Islam. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, yang kedua menunaikan salat 5 waktu, yang ketiga zakat, yang keempat haji, yang kelima puasa Ramadan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.